Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ketua DKM dan pengurus Masjid Rawdatul Jannah yang Allah muliakan, jamaah salat maghrib yang Allah rahmati dan Allah berkahi insyaallah. Sebelum kita taklim, mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Karena tadi saya baca WA, ada salah satu jamaah dari masjid kita yang diuji Allah dengan virus COVID ini, ya, kalau tidak salah namanya Ibu Nina. Jadi kita baca surah Fatihah, mudah-mudahan sakitnya ini menggugurkan dosa-dosa beliau. Sakitnya ini membuat beliau semakin mesra, akrab dengan Allah, dan sakitnya membawa hikmah agar dia semakin dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat dan menyembuhkan sakitnya dengan rahmat Allah yang tidak bertepi. Ala hadiniya wa likulli niyatin shalih wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kalau membaca data update hari ini memang walaupun vaksinnya sudah diketemukan, ya, sudah diproses, sudah diproduksi, akan tinggal dikonsumsi, tapi faktanya hari ini di dunia ini sudah 76 juta, ya, yang terkena penyakit, terkena virus ini. Dan yang wafat sudah lebih dari 1.600.000 orang. Luar biasa. Di Indonesia yang kena sekitar 650-an ribu lebih. Tapi yang wafat sekitar 19 ribuan. Saya kemarin juga di masjid saya itu di rapid, ya, ternyata adalah salah satu marbotnya yang reaktif. Nah, tentu saja kita juga dipaksa untuk lebih waspada. Dan alhamdulillah setelah isolasi mandiri 2 minggu, kemarin di swab, alhamdulillah negatif. Di rumah saya, RT saya share WA bahwa salah satu warga ada yang positif, tapi tidak disebut namanya. Setelah saya tanya siapa, selisih satu rumah dari rumah saya. Padahal beliau seorang TNI, ya, yang sangat rajin berolahraga. Tapi begitulah kalau Allah sudah menentukan dan menakdirkan. Yang penting memang kita ingat hadis qudsi itu, ya. Man lam yarda bi qada'i, siapa yang tidak ridha akan takdirku, kata Allah, walam yasbir ala asabi, dan tidak ala bilai, tidak mau sabar atas ujianku, wala
yashkur ala ni'ami, tidak mau syukur atas karunia nikmatku, falyaltamis robban siwaya, maka kata Allah silahkan cari Tuhan selain aku. Lah mau nyari Tuhan ke mana? Lah untung Tuhan atu-atunya. Maka bagaimanapun keadaan dan kondisinya, memang orang beriman harus siap dengan takdir yang enak dan takdir yang tidak enak. Dua-duanya semua adalah sesungguhnya cara Allah mencintai hambanya. Loh kok bisa begitu? Iya, mari kita buktikan coba. Bapak ibu ibadah setahun semuanya rajin, tapi belum tentu diterima kalau kagak ikhlas mah. Tapi kalau bapak dikasih sakit sama Allah sehari saja, lalu bapak ridho benar dengan takdir itu, seraya berikhtiar tetap, berdoa tetap, tapi ikhlas ridho saya dapat ujian ya Allah, maka dosa setahun bisa habis, gugur, bersih. Makanya orang sakit jangan dicela. Dia lagi disayang Allah, tapi kagak boleh minta sakit. Ya Allah, kasih saya sakit bisulan dikit ya. Lah kagak boleh. Tetap kita mintanya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya al-afiyah di dunia, dalam urusan dunia, kemudian dalam urusan akhirat dan urusan kesehatan. Tapi kalau Allah sudah menakdirkan, wah ini ada bonus cuci gudang, cuci bersih dosa-dosa yang luar biasa. Makin berat penyakitnya, cuci gudangnya, dosanya makin keluarnya besar-besar. Coba yang Allah muliakan, kita lanjutin tadabbur kita sekarang ayat 18, kemudian 19, 20. Ini abing ini. Jadi ciri-ciri orang munafik tinggal 3 ayat lagi nih disebutin. Udah nggak ada lagi. Ya. Berikutnya nanti Allah berfirman tentang persoalan ya ayuhan nas, ya ubudu dan seterusnya, tentang ibadah dan yang lain-lain. Baik, ciri berikutnya orang munafik adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka itu tuli. Tuli bahasa Jepangnya apa ya? Bolot ya. Tuli. Bisu ya, gagu, bisu. Dan buta. Sehingga mereka tidak dapat kembali menerima kebenaran. Kenapa kok mereka disebut oleh Allah bisu, buta, tuli? Karena ketika Allah memberikan cahaya, memberikan kebenaran di depan mata mereka, kalau pakai bahasa anak muda Betawi, depan biji mata lu, di depan mereka, bahkan dipegang dekat sekali. Kalau sholat tuh dekat Nabi, nggak yakin, dia ragu, kagak percaya bener. Akhirnya ya tadi nggak dapat apa-apa, malah diibaratkan mereka itu bisu, gagu, ya, tuli dan buta. Ini efek saja dari tadi. Ketika sudah dikasih cahaya malah diparemkeun, kata Abah Dana, malah dipadamkan oleh mereka sendiri. Kemudian yang kedua, yang ke-19-nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, au kasayyibin minas samaa'i fi dhulumatun wa ra'dun wa barq.
yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Ciri selanjutnya orang munafik digambarkan oleh Allah di sini, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, ya, kemudian disertai dengan kegelapan. Emang kalau air hujan gede bener, lapan gak kelihatan, ya. Mobil aja kan wipernya kudu apa? Kenceng bener, gak kelihatan. Kegelapan. Jadi orang-orang munafik itu gelap, hatinya gelap, jiwanya gelap. Siapa yang menggelapkan? Lah mereka sendiri yang milih. Orang dikasih cahaya, bukannya diambil, dimanfaatkan sebagai penerang jiwanya, malah dimatiin, dipadamkan. Jadi seperti tadi hujan yang gelap, yang lebat luar biasa. Kemudian disertai kegelapan petir atau guru apa namanya? Petir dan kilat. Petir ini juga sebagian dari tafsir adalah bahasa majas. Maknanya adalah peringatan, ya, ancaman. Jadi orang-orang munafik itu tadi pertama dia gelap jiwanya, kemudian mereka ini merasa terancam. Petir dan kilat. Petir itu ancaman, kilat itu adalah janji. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara apa? Suara guru tadi, suara petir tadi. Karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Jadi maksudnya orang munafik itu ibaratnya dikasih tadi, petir itu adalah ancaman. Kemudian kilat itu adalah janji Allah. Janji Allah itu ada surga, ada neraka, ada larangan, ada perintah, ada punishment, ada reward. Mereka sangat ketakutan dengan ancaman itu, dengan perintah Allah, dengan apa namanya, janji Allah, sehingga menutupilah telinga mereka itu. Karena takut tadi, karena nggak mau, karena mereka sebetulnya jiwanya itu rapuh, ya kalau orang beriman itu kan akan bertahan ya ketika mereka diuji oleh Allah. Ya Allah, saya boleh sengsara di dunia ini, saya boleh kismin, saya boleh miskin, saya boleh dizalimi, saya boleh sengsara luar biasa, tapi saya yakin 100% gak ada ragu seuprit pun. Uprit itu adanya ucrit, Pak, adanya lagi namanya upit, ya. Saya tidak ragu sedikit pun, saya yakin. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ada akhirat yang lebih kekal. Wal akhiratu khairu laka minal ula. Ada akhirat yang lebih baik dari dunia. Bahkan dunia bagi orang beriman itu, kata Rasulullah, seperti harganya lebih murah dari sayap ekor nyamuk. Apa kata Nabi? Seandainya ya sayap ekor nyamuk itu punya harga, maka Allah tidak akan memberikan makan dan minum kepada orang-orang kafir. Karena dunia dan seluruh isinya itu dibandingkan akhirat nanti lebih murah dari sayap ekor nyamuk, maka Allah biarkan orang-orang kafir itu mendapatkan dunia, mendapatkan fasilitas dunia. Ini orang beriman, keyakinannya seperti itu. Orang beriman juga punya keyakinan dunia ini dan segala kenikmatannya adalah satu dari 100 kenikmatan yang Allah sediakan. Satu dibagi seluruh makhluk. Ya sekarang ini, berapa jumlah manusia bang sekarang? Konon katanya 7,8 miliar. 7,8 miliar manusia. Kenikmatan manusia apa aja? Makan,
Atau saya masih ingat nikmat fisik itu meliputi 4 hal ya, masih ingat gak tuh? Orang disebut mendapatkan kenikmatan fisik kalau 4 hal ini lancar. 1, enak makan, enak tidur. Pak Haji tadi makannya nambah apa bagaimana? Makannya tadi habis nasi piring. Nambah, oh, berarti nikmat. Ya steak Australia kali yang dimakan. Yang kedua, orang disebut mendapat nikmat fisik adalah apabila dia enak tidur. Kalau ada orang kegelempangan baik, mongsang mangsing baik, mata udah dimerem-meremin orang merem pisan, melotot baik, padahal kasurnya empuk, selimutnya halus, AC-nya 1 PK, kagak bisa tidur juga. Udah pakai obat segala. Nah itu orang kasihan, nikmatnya diambil oleh Allah sedikit, nikmat tidur. Tapi kalau ada orang tidur pules, kalau pakai bahasa medis, dia gelombang sarafnya gelombang alfa. Ya, mimpi ketemu Luna Maya di sono di alam mimpi. Waduh, kan ngimpi sekarang nggak boleh Pak, karena nanti dilaporin. Mimpi ketemu Nabi dilaporin. Nah, ada baik orang kerjaannya, ya. Jadi kalau kita nikmat tidur, nanti malam nih kita enak tidur, ya. Berarti kita dia dapat kenikmatan fisik. Nah, yang ketiga, orang disebut sehat secara fisik, dapat kenikmatan fisik apabila apa? Nikmat tidur dengan teman tidur. Haji kan punya teman tidur tuh, leilok bantal guling, lah bantal yang bisa ngomong. Kalau di sini kita nikmat, tidak ada masalah, alhamdulillah bersyukur. Karena banyak yang di sini bermasalah dan susah kadang-kadang masalah itu diselesaikan. Nah yang keempat adalah nikmat fisik itu apabila ketika pagi di depan dan di belakang WC bablas lancar. Nah jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada topik inti bahwa orang munafik itu tadi dia takut benar dengan ancaman, ya, karena mereka tidak paham hakikat keimanan yang korelasinya dengan pemahaman terhadap hakikat dunia ini apa. Kalau tadi orang beriman paham, oh iya, dunia itu maidanul ibtila. Dunia ini tempat saya diuji. Ujiannya berupa apa? Al-Anbiya 35, syar khair, buruk dan baik, tidak enak dan enak, jaya jatuh, sehat sakit. Bahkan ada 5 ya dalam hadis itu, iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, tua. Ujian, ya, orang kadang-kadang tidak mau jadi tua, maka segala salon didatengin. Padahal kata Nabi, satu-satunya penyakit yang kagak ada obatnya ya tua. Bisul ada obatnya, cantengan ada obatnya, rebek ada obatnya, tombe ada obatnya, encok, asam urat, kolesterol ada obatnya semua. Tapi tua kagak bisa dibohongin. Katanya itu Ibu Titik Puspa cantik awet lah, coba lihat lehernya, pegang dah lehernya, ya leher nenek-nenek, atau anatomi tubuhnya di dalam, ya tetap tidak bisa dibohongin. Ya, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang beriman paham betul tentang hakikatnya. Nah orang-orang munafik kagak paham. Karena kagak paham, bingung hidupnya, gelap jadinya, takut kematian, tapi dia tidak punya bekal untuk menghadapi kematian. Ini celaka betul ini. Dia tahu bakal mati, tapi dia kagak paham, saya kalau mati nanti bagaimana. Tapi dia paham sedikit karena dulu dekat dengan Rasulullah, orang mati akan disisa di neraka, tapi saya gak ngerti dan saya ragu apakah ada neraka atau ada surga. Maka hidupnya tuh aduh balaka ciprut lah kalau pakai bahasa orang Sunda. Balaka ciprut betul itu, ribet urusannya, ngebulet
nggak tahu ujung pangkalnya. Ini orang munafik. Kalau orang kafir kan dia jelas keyakinannya yang salah. Jadi mereka meyakini mereka itu benar. Oh, jangan dikira Pak, orang kafir itu tidak meyakini mereka benar. Mereka meyakini mereka benar. Makanya mohon maaf, kita ini, saya pernah punya mahasiswa di Mercubuana itu, namanya Ribut Saadi, orang Semarang. Saya bilang peraturan kampus bukan tidak diperkenankan, diberikan opsi pilihan, silahkan mahasiswa non muslim mau ikut mata kuliah agama Islam boleh, enggak juga boleh, atau aktif di tempat dia ibadahnya, nanti laporannya diberikan ke dosen. Ini aneh bin ajaib, Pak, saya walaupun non muslim boleh nggak ikut pelajaran mata kuliah agama Islam? Saya bilang lah boleh, karena tidak menyalahi prosedur dari kampus. Pendek cerita, ikut dia. Subhanallah, kagak disangka begitu UAS, ujian akhir semester, yang paling tinggi nilainya lah dia. Lah saya buyang kepala saya, lo kok bisa? Ya, akhirnya saya dalam hati, ada hadis yang bunyi, man dalla ala khair, siapa yang menjadi sarana atau wasilah menunjuki orang mendapatkan hidayah, maka pahalanya dua. Pertama adalah onta merah, kalau sekarang kendaraan paling mahal yang harganya miliaran bisa jadi, atau di hadis yang lain adalah dunia dan seluruh isinya. Ya saya ajak diskusi dia. Kan di Quran bilang wajadilhum billati ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Saya nanya, Bud, ya, kamu memandang saya bagaimana secara keyakinan kamu? Mohon maaf Pak Gubron, tapi jangan tersinggung ya. Enggak, apa yang tersinggung? Orang ini lagi diskusi. Ini mohon maaf Pak, keyakinan saya menganggap bahwa Bapak dan orang Islam yang lain itu adalah domba-domba tersesat Pak. Wadaw! Kalau saya pengen ngajak dia dapat hidayah, lah saya dikatakan domba tersesat, ya saya hormatin. Ini disebut dengan toleransi. Itu apa? Menghormati keyakinan. Silahkan. Kalau memang Anda keyakinan begitu, kita nggak ganggu. Akhirnya saya bilang lah kafiran, saya capek ntar ngurusin ini begini mah. Kayaknya kuat banget keyakinannya bahwa kita ini justru adalah yang tersesat. Sama orang kafir yang lain menganggap kita adalah justru yang nanti jadi penduduk ahli neraka. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik itu seperti itu. Dia ketelimbang bahasa kampungnya, susah ngebabalin. Dia takut neraka, ya, tapi ketika mau menjadi orang Islam dia ragu, pusing kepalanya. Kalau orang kafir jelas, orang beriman kayak kita jelas. Inilah orang-orang munafik, dihukum oleh Allah seperti itu. Nah, terakhir ayat yang ke-20, ciri orang yang kafir adalah yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Hampir saja kilat itu, saya baca tafsirnya, kilat itu adalah tadi cahaya Al-Quran, cahaya kebenaran, itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, berjalan di bawah sinar itu, tapi apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki niscaya dihilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ciri orang munafik itu digambarkan, kalau ada cahaya dia jalan, tapi ketika padam imannya kusut lagi. Dalam bahasa sosial ini kaum oportunistik. Kalau Islam lagi maju, lagi jaya, lagi menang, dia bilang saya muslim tahu, oh saya Islam, saya ini the big family of Muslims, saya keluarga besar Islam tahu. Nama saya ini, tadinya nama saya Hendrik, saya ganti ini jadi Abdul Hamid. Nggak percaya ente? Saya Islam luar biasa.
ketika Islam sedang menang, sedang jaya, sedang berada di atas. Tapi ketika Islam sedang diuji, dicoba oleh Allah dengan berbagai macam ujian dan cobaan, mereka gelap lagi. Bukannya membela saudaranya, malah ikut nyerimbungin, malah kesono dia, malah ngetan dia. Harusnya ngulon malah ngetan. Harusnya dia memperkuat barisan Islam. Islam lagi tanda petik lagi dizolimi, dia malah kemudian berkumpul dengan kegelapan-kegelapan dengan orang-orang yang tadi jiwanya tidak disinari oleh keimanan. Pertanyaan saya, ada nggak model kayak gini? Ini kan zaman Nabi, zaman sekarang ada nggak model kayak gini? Ada ya. Ada ya. Kalau orang beriman, Islam lagi jaya, alhamdulillah, maka dia mengamalkan surat An-Nasr. Kalau kita diajarkan oleh Allah ya, kalau lagi jaya, lagi sukses, lagi banyak duit, lagi punya jabatan, lagi diangkat jadi orang hebat, maka kata Allah apa? Idza apabila jaa telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan terbukanya kembali, terkuasainya kembali kota Mekah. Allah mengajarkan akhlak kepada kita orang-orang beriman kalau sedang jaya. Apa itu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, banyak bertasbih. Maha suci Allah yang tidak ada yang tidak mungkin untuk menjayakan umat Islam, orang-orang beriman. Bihamdi, pujilah Allah. Tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa seizin Allah. Wastaghfir, mohon ampun kepada Allah. Karena ketika kejayaan tidak diiringi dengan istighfar, maka jadilah jumawa, jadilah yang namanya al-kibar, sombongan. Tapi ketika diiringi istighfar, kejayaan justru akan semakin membuat tunduk kepada Allah, membuat dia luruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi diajarkan seperti itu. Nah, ketika kita sedang terzalimi, sedang ya memang faktanya hari ini ya umat Islam, padahal umat Islam dalam sejarah pernah 13 abad menjadi mercusuar peradaban manusia. Ya. Terakhir tahun 1924 ya, ketika Sultan Abdul Hamid di Turki jatuh. Nah, disitulah sampai hari ini Islam mengalami kemunduran dari seluruh aspek. Tapi tetap kalau orang beriman, iya kita sedang mundur, oke. Yang penting bagaimana caranya supaya kita bisa bangkit lagi. Harusnya begitu. Ini mah enggak, orang munafik. Lagi jaya ngakunya Islam. Begitu Islam lagi kayak gini, mereka malah lebih mesra dengan orang-orang di luar Islam. Nauzubillah min dzalik. Jadi gemesin. Kalau pakai bahasa saya, orang munafik tuh gemesin, ya. Dibilang teman, lemusuh. Dibilang musuh, ya teman. Repot kita nguruk ngopeninnya orang kayak gini. Dan enak yang jelas gitu, pasang posisinya jelas. Nah, ini karakter di zaman Rasulullah. Ini tentu orang munafik yang iktikad, yang sebenarnya mereka kafir. Tapi kalau sekarang saya belum tahu apakah ada orang munafik yang seperti zaman Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kecipratan karakternya kayaknya zaman sekarang ada. Ya di antaranya tadi, harusnya dia bahu membahu, kal jasadil wahid, mukmin satu dengan mukmin yang itu seperti satu tubuh. Mereknya terserah, mau Muhammadiyah, mau NU, mau apa, yang penting dia judulnya mukmin, ya kita harus bahu membahu. Ya, jangan ketika kita sedang lemah, mereka malah lebih dekat dengan kekuatan di luar Islam. Dan ketika Islam kuat dan jaya, mereka baru mengaku saya ini adalah keluarga besar Islam. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari karakter yang seperti itu. Nah, begitulah Allah mendeskripsikan, menggambarkan tentang ciri-ciri orang munafik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat munafik, baik nifak i'tiqad maupun nifak amal, yaitu munafik yang tidak mengeluarkan orangnya dari keislaman. Demikian, karena bentar lagi Musa yang dapat disampaikan, semoga ada manfaatnya. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah walhamdulillah.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.